Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian yang berbahagia, bertemu lagi dengan Bapak ya di semester 2 pertemuan pertama. Ya, pembelajaran masih bersifat daring ya, walaupun bersifat daring tapi tidak mengurangi semangat kita untuk belajar ya di semester 2 ini sebagai penentu kenaikan kelas. Ya, oleh karena itu, mari kita sama-sama perbaiki pola pembelajaran kita dengan baik ya, dengan tekun, dan tak lupa selalu jaga kesehatan kita ya. Mudah-mudahan kita terhindar daripada permasalahan pandemi ini ya. Nah, anak sekalian, pertemuan pertama semester 2 ini kita akan membahas tentang iman pada malaikat. Ya, kita tahu malaikat ya, malaikat di mana kita juga setiap harinya selalu didampingi oleh para malaikat ya. Ya, malaikat itu merupakan iman pada malaikat merupakan iman yang kedua ya, setelah iman kepada Allah ya. Itu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Jadi iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Ya. Nah, sekarang kita bahas tentang pengertiannya, bahwa iman kepada malaikat merupakan rukun iman yang kedua kan ya. Menurut istilah, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari nur. Apa itu nur? Artinya cahaya ya, dan bersifat gaib, selalu taat dan patuh terhadap semua perintah Allah, serta tidak pernah dusta terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita ketahui bahwa malaikat itulah makhluk yang tidak pernah ingkar, yang tidak pernah berdusta, segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat selalu taat kepada Allah apapun yang diperintahkannya ya. Itu salah satu ininya adalah sabda Rasulullah, Allah menciptakan malaikat dari cahaya, menciptakan jin dari nyala api, dan menciptakan Adam dari apa yang telah disifatkan atau jelaskan kepada kalian. Hadis riwayat Muslim. Nah, hukum beriman kepada malaikat adalah fardu ain ya. Nah, landasan ayat Al-Quran tentang iman pada malaikat yaitu pertama ini, Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilahi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana walikal masir. Ini merupakan surah Al-Baqarah di ayat-ayat terakhir ya. Ya, Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan juga orang-orang yang beriman semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membedakan ya, antara seorang dengan yang lain ya, dengan yang para rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dapat dan kami taat, kami ini maaf kurang jelas ada di Google ya. Itu adalah surat Al-Baqarah ayat 285. Berikut juga ayat selanjutnya di surat ada An-Nisa ya, ayat 136, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi anzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qablu wa ma yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Wahai orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, penciptaan malaikat, bahwa seperti dijelaskan di atas, bahwa malaikat diciptakan dari cahaya ya, dan jin diciptakan dari api. Lalu apa perbedaan malaikat manusia dan jin? Nah, di sini adalah kita jelaskan tentang perbedaan antara malaikat, manusia, dan jin. Yang pertama, malaikat. Malaikat itu gaib ya. Gaib, kalau manusia nyata. Jin nyata. Kenapa jin dikatakan nyata? Karena sewaktu-waktu itu ada
dari sebagian manusia atau orang yang memiliki kelebihan itu bisa melihat jin gitu ya. Bahkan ada sebagian juga jin itu bisa menyerupai apa-apa dan memperlihatkannya kepada manusia. Maka walaupun terkadang goib jin itu ya, ada juga menampakkannya, itu maka dikatakan kategori nyata. Terus malaikat itu tidak memiliki hawa nafsu. Kalau manusia memiliki nafsu, ya nafsu pengen makan, pengen tidur, pengen bekerja, sebagai itu adalah merupakan nafsu. Nafsu itu nanti terbagi-bagi lagi kan ya, ada nafsu lawamah, mulahimah, amarah, sebagainya, itu nafsu. Nah begitu pula jin juga memiliki nafsu. Apa nafsunya? Ingin selalu menggoda manusia supaya manusia itu tersesat. Itulah ya jin. Selanjutnya, kalau malaikat itu selalu taat kepada Allah. Apapun yang diperintahkan oleh Allah, malaikat taat ya. Dan tugas malaikat cuma satu, dan tidak pernah mengambil tugas yang lainnya. Contoh malaikat Jibril ya, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Sampai sekarang itu aja tugasnya ya. Lalu kalau manusia itu ada yang sebagian taat, ada juga sebagian yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu kita ini dalam posisi taat kepada Allah apa dalam posisi manusia yang durhaka kepada Allah. Ya, artinya taat itu selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau sering melaksanakan larangannya berarti kategorinya manusia yang durhaka. Lalu jin ya, dia selalu durhaka kepada Allah karena selalu ingin menjerumuskan manusia supaya dia tersesat kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu jin. Ya. Padahal jin itu dulu ya, sebelum diusir Allah dari surga, adalah satu makhluk yang ibadahnya sangat luar biasa ya. Tapi karena kesombongannya yaitu membawa dia mengagapkan dia paling baik dibanding manusia, maka diusir Allah karena kesombongannya. Terus malaikat tidak berjenis kelamin ya, kalau kita berjenis kelamin ya, kalau manusia. Begitu juga jin, ada perempuan dan ada laki-laki. Jin juga sama, berjenis kelamin. Kalau malaikat tidak perlu makan, tidak butuh minum, tidak tidur dan tidak kawin. Kalau manusia mau ya makan paling banyak ya, sehari 3 kali bahasa minum lagi, belum baksonya, belum somainya, belum esnya, sebagainya. Wah, itu kan ya. Minum lagi, minum macam-macam, ada teh manis, kopi dan sebagainya, macam-macam ya. Tidur, apalagi tidur ya sampai kesiangan ya, dan kawin. Begitu jin, makan, minum, tidur dan kawin. Kapan makannya jin? Nah, hati-hati. Ketika kita makan, maka akan ada makhluk yang lain ikut makan. Makanya dianjurkan sebelum makan membaca bismillah ya. Ketika kita minum, ada makhluk lainnya akan minum juga sama di tempat yang kita makan, di tempat yang kita minum. Maka dianjurkan sebelum makan dan minum membaca bismillah. Tidur juga sama seperti itu ya. Nah, terus mereka itu memiliki akal pikiran yang bersifat statis ya, itu aja, tidak berubah-ubah ya. Terus kalau manusia ya memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis itu ya. Kalau jin hanya memiliki akal pikiran. Nah itu aja pertemuan pertama tentang iman pada malaikat. Nah ini materi masih bersambung ya, masih ada penjelasan lanjutannya. Nah, itu aja dari Bapak, sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa oleh kalian materi ini dirangkum ya, dikirim lewat komen di Facebook, dan juga jangan lupa like and share ini, dan subscribe untuk materi kali ini ya. Waktunya sampai dengan hari Jumat ya, ditunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.